Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lin-nisyan nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabiy wa sahbihi wa alihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan wa nas'aluka tufaqqihana fid din wa taftah 'alaina futuhal 'arifin wa tu'allimana ta'wil wa tahdina ila sawa'is sabil. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi sa'iri masyayikhina fid darain amin. Kitabul buyu' faslun fil khiyar ila qawlihi wa la yajuzu bay'u ma fihi riba bi jinsihi rabban. Di fasal khiyar ada 3 pembahasan. Yang pertama tentang khiyar itu sendiri. Disebutkan bahwa khiyar ada 3 macam: khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Setelah membahas khiyar, dibahas tentang bai'ul usul wa thimar, hukum menjual buah dan pohon. Bagaimana ketentuan menjual buah atau membeli buah yang belum matang di pohonnya. Disebutkan bahwa boleh menjual buah belum matang di pohonnya asalkan disyaratkan qadha, diambil, dipetik. Kalau tidak begitu tidak boleh. Kemudian yang terakhir dari pasal ini kembali ke pembahasan riba sebenarnya ini. Qala al-musannif rahimahullah wa la yajuzu, dan tidak bolehnya haram bai'u ma fihi riba, menjual ma sesuatu fihi riba yang di dalamnya ada riba, bijinsihi dengan jenis yang sama. Maksudnya di sini adalah menjual makanan. Tidak boleh menjual makanan dengan jenis yang sama rabban dalam keadaan basah. Tidak boleh menjual makanan dengan jenis yang sama dalam keadaan basah. Masih ingat atau tidak? Syarat menjual ribawi dengan jenis yang sama ada berapa? 3, yaitu hulul, taqabud, dan tamasul. Bedanya di tamasul saja ya. Semua ribawi kalau ilahnya sama pasti syaratnya hulul dan tamasul. Hulul dan taqabud, tinggal jenis. Kalau jenis sama harus tamasul, kalau jenis beda tidak harus tamasul. Nah sekarang pembahasan tidak boleh menjual makanan dengan jenis yang sama dalam keadaan basah. Rabban ini nanti maksudnya ya akan dijelaskan berikutnya. Bisukunit tok, dengan sukun toknya al-muhmalah, tidak ada titik. Kalau ada titik
satu namanya mu'jamah. Nah, kalau mu'jamah itu berarti bukan po. Apa kalau ada titiknya? Dho berarti. Nah ini muhmalah berarti po ya. Po syukur. Kalau po-nya berharokat, rutok saja. Kalau rutok itu kurma rutok. Ini rokban basah. Wa asyara bidzalika, mengisyaratkan musannif dengan perkataan tersebut ila annahu, kepada bahwasanya yu'tabaru, disyaratkan, ditentukan fi bai'ir ribawiyah, dalam jual beli ribawi, apa yang yu'tabar halatal kamal, ada dalam keadaan sempurna. Sempurna keadaan makanan itu, dan keadaan sempurna adalah keadaan kering, bukan keadaan basah. Fala yasihhu mathalan, maka tidak sah misalnya bai'u inabin bi'inabin, menjual anggur dengan anggur. Tahu anggur ya? Ada yang warna hijau, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang apa lagi? Macam-macam anggur. Anggur itu kalau kering dia jadi apa namanya? Kismis. Kismis bahasa Arabnya zabib. Zabib. Nah, kalau jenisnya sama kan harus tamasul ya. Misal Ana sama Ridwan ini mau jual beli anggur dengan anggur, inap dengan inap, berarti harus tamasul ya. Kalau punya Ana 10 kilo, punya Ridwan juga 10 kilo. Masalahnya anggur ini 10 kilo sekarang sama ya. Kalau disimpan, Anda nggak tahu proses jadi kismis itu berapa lama. Misalnya setahun ya. Anda punya 10 kilo anggur, Ridwan juga 10 kilo anggur, kita jual beli. Setelah dibiarkan setahun, misalnya dia kering jadi zabib, mesti menyusut kan, karena airnya hilang kan. Punya Anda 10 kilo sama punya Ridwan 10 kilo, ketika menyusut apa sama? Apa bisa dipastikan sama? Paham atau tidak? Nggak mesti sama kan? Karena kan kadar air dalam anggur Anda dan kadar air dalam anggur Ridwan sangat mungkin berbeda. Kurma Anda 10 kilo ketika menyusut jadi kismis, kurma apa tadi? Anggur Anda 10 kilo ketika menyusut jadi kismis mungkin jadi cuma 7 kilo. Punya Ridwan menyusut mungkin jadi cuma 6 kilo. Berarti tidak tamazul. Paham ya? Jadi kalau inap dengan inap tidak boleh. Fala yasihhu masalah, tidak boleh misalnya bai'u inap bi inap, menjual inap dengan inap. Kenapa? Lijahlil mumatsalah. Karena tidak diketahui mumatsalahnya atau tamazulnya tidak diketahui. Bisa dipahami ya? Begitu juga kurma yang masih basah. Apa bahasa Arabnya kurma? Yang kering, yang biasa dimakan kalau berbuka, tamar. Kalau yang masih basah, rutok. Sama, rutok dengan rutok nggak boleh. Kenapa? Karena nanti ketika jadi tamar sangat mungkin beratnya berbeda. Bisa dipahami ya? Makanya yu'tabar halatal kamal, disyaratkan berada dalam keadaan sempurna. Kalau belum sempurna tidak sah, seperti bai'u inab bi inab, menjual inab dengan inab. Jadi nunggu kadar airnya habis baru boleh dijual di jinsi. Maka dari sini dipahami buah yang tidak ada keringnya tidak mungkin bisa dijual di jinsi. Apel dengan apel nggak bisa. Kenapa? Karena apel ya begitu. Kita tahu apel begitu. Emang apel kering apa? Nggak ada apel kering. Kalau kurma kering tamar. Kalau anggur kering zabib. Kalau jeruk kering, mana ada jeruk kering? Keripik kan jeruk kering. Kalau apel kering, keripik. Tapi apel kan begitu bentuknya, tidak ada keringnya kan. Contoh lagi yang ada basah, ada keringnya, zaitun. Kok zaitun? Tin, buah tin. Dia ada pas masih ada basahnya, ada keringnya. Jadi kalau masih basah, tin dengan tin tidak boleh. Tapi kalau
tamasul. Kalau jeruk sama jeruk nggak bisa, inat dengan inat nggak bisa. Yang bisa apa? Zabib dengan zabib boleh, tamar dengan tamar boleh. Syaratnya 3. Bisa dipahami ya? Thumma, kemudian istatsnal musannifu mimma sabaqa. Kemudian istasna, mengecualikan al-musannifu mimma sabat, dari keterangan yang telah lalu, qaulahu, dengan perkataan ya. Qaulahu ini maf'ulnya istasna, fa'ilnya istasna musannifu, qaulahu maf'ulnya. Musannif mengecualikan perkataannya dari keterangan yang telah lalu, illal labana, kecuali laban. Perhatikan lagi, inak tadi apa artinya? Anggur. Kalau sudah kering menjadi kismis. Kurma yang masih basah namanya rupok. Keadaan sempurnanya ketika kering menjadi tamar. Susu itu kan belum sempurna, masih basah. Keadaan sempurnanya apa? Kalau dia sudah jadi mentega, keju, mentega ada yang dari, iya betul, mentega ada yang dari susu, ada yang nabati, ada yang hewani. Yang nabati, yang susu itu kalau mau dijual dengan susu boleh, tidak harus keju dengan keju, nggak harus. Tapi susu dengan susu juga boleh, kecuali itu. Yang lain tidak boleh. Paham ya? Jadi yang boleh dijual sejenis dalam keadaan belum kamal hanya laban. Selain laban disyaratkan kamal. Ai maksudnya fa'innahu, sesungguhnya yajuzu, boleh, bai'u ba'dihi, menjual sebagian laban, biba'din, dengan sebagian laban yang lain, qabla tajbinihi, sebelum menjadi jubnun, sebelum menjadi keju. Wa atlaqal musannifu al-labana, dan musannif memutlakkan laban. Jadi semua jenis laban boleh. Fasyamil al-halib, maka laban itu tercakup di dalamnya ya. Dia mencakup halib, susu cair, warra'id, susu kental, wal apa? Kok di kitab sini makhid? Di kitabmu apa? Hamid. Makhid, makhid dulu ya. Yang murni, wal hamid, dan yang asam. Semua jenis ini boleh dijual satu sama lain. Yes. Sekarang misalnya begini, ada botol ini, perhatikan, ada botol isi susu, ya. Ada botol sama begini, isi keju. Berat mana? Sama tuh beda. Sebotol ini susu, sama sebotol ini keju. Beratnya sama atau beda? Sama beda beratnya. Karena satunya cair, satunya padat. Mesti beratnya beda ya. Boleh apa tidak? Anda punya susu sebotol, nanti punya keju sebotol, Anda jual. Ini tamasul apa tidak? Tamasul apa tidak? Wal mi'yaru fil labani al-kailu. Ukuran dalam laban adalah takaran, bukan timbangan. Ya, ukurannya adalah takaran. Jadi yang harus sama adalah takarannya, bukan timbangannya. Jadi kalau sebotol dengan sebotol sudah tamasul, meskipun beratnya beda, karena takarannya, ukurannya adalah kail, bukan wazan. Hatta, sehingga yasihu, sah, bai'ur ra'id bil halib, menjual apa tadi? Susu kental dengan susu cair, kailan, secara takaran yang sama, wa in, meskipun tafawata, berbeda keduanya, waznan, dalam timbangannya. Karena mi'yarnya kail, bukan wazan. Sama misalnya yang tadi apa? Tamar dengan tamar. Kita kan jual beli tamar dengan kilo ya.
tamar dengan kilo ya. Sekilo tamar anak dengan sekilo tamarnya Ridwan beratnya sama, tapi ukurannya mungkin beda. Baik ya? Kalau kurma anak misalnya kurma ajwa, punya Ridwan kurma sukari, meskipun beratnya sama, gundukannya, tinggi gundukannya bisa beda. Tapi yang penting beratnya sama karena mi'yarnya wazn. Yang dilihat adalah beratnya, bukan ukurannya, bukan takarannya. Sedangkan di susu takarannya ukurannya adalah kain takaran. Jadi yang penting ukurannya sama meskipun beratnya beda, itu sudah dianggap tamadul. Baik itu. Jika sudah paham yang ini, keterangan tambahan ini dari Zubat itu. Ini yang disebut Bai'ul Aroya. Nah, ini ada keterangan tambahan. Yustasna min syarti halatil kamal Bai'ul Aroya. Dikecualikan dari syarat keadaan sempurna tadi Bai'ul Aroya. Qad sabaqa dzikruhu, telah lalu penyebutannya di kitab zakat, di kitab zakat yang kemarin sudah dilihat Aroya. Walam yudhkar huna, tapi enggak ada disebut di sini. Ma'anna hadzal fasla mahallu, padahal ya fasal ini tempatnya. Apa Aroya? Kita lihat di subatnya dulu yang di papan itu. Wa innama yu'tabaru tamasulu halaka malin naf'i wa huwa hasilu ila banin wa tamri wa huwa birruqab rukhisa fi duni nisabin kal'inab. Wa innama, dan sesungguhnya yu'tabaru disyaratkan tamasulu, hanyalah benar tamasul itu hala kamalin naf'i, dalam keadaan sempurnanya manfaat. Wa huwa kamalun naf'i, itu hasilu terjadinya fi laban. Makanya tadi di Fathul Qoribnya disebut laban itu nggak disyaratkan harus kering karena sudah kamalan naf'i laban itu. Paham tadi ya? Yang di Fathul Qorib itu ya, laban itu sudah betul. Wat tamri dan tamr, jadi tamr itu sudah betul. Yang di Fathul Qorib tadi nggak ada tamr. Wa huwa, lah ini pengecualiannya, ini namanya Bai'ul Aroya. Wa huwa, lihat papan ini. Wa huwa ini kembali ke tamr. Wa huwa tamr birrutab, dengan rutab, rukhisa dikasih rukhsah, diperbolehkan fi duni nisab, tapi di bawah nisab. Kalau inap seperti inap. Nah, perhatikan ini. Tadi dibilang kalau tamr dengan tamr boleh, inap dengan inap boleh. Zabib dengan zabib boleh, inap dengan inap tidak boleh, rutab dengan rutab tidak boleh. Paham ya? Tamr dengan tamr boleh karena sudah kering. Ya, jadi tamasulnya bisa dipastikan. Zabib dengan zabib boleh karena sudah kering, tamasulnya bisa dipastikan. Paham ya? Laban boleh apapun keadaannya. Mau dia laban, mau dia halid, mau dia ro'id, mau dia makhid, mau dia hamid, boleh. Sekarang yang baru lagi, kalau tamr dengan rutab gimana? Tadi kan tamr dengan tamr boleh, rutab dengan rutab tidak boleh karena basah. Tamr dengan tamr boleh, rutab dengan rutab tidak boleh. Kalau tamr dengan rutab, wahwa birrutab, wahwa tamr birrutab gimana? Berapa syaratnya? Sebelum kita bicara boleh tidak boleh, ada berapa syaratnya? Jenisnya sama atau tidak tamr dengan rutab? Jenisnya tamr dengan rutab sama atau beda? Jenis sama, yang beda adalah nauknya. Ya, jenisnya sama-sama kurma dia, beda nauk. Berarti kalau jenisnya sama syaratnya berapa? 3, yaitu takrobut, hulul, dan tamasul. Sekarang gini, rutab 10 kilo, rutab itu basah ya, masih ada kandungan airnya ya, paham ya? Rutab 10 kilo dengan tamr 10 kilo, tamasul apa tidak? Rutab 10 kilo, tamr 10 kilo, tamasul apa tidak? Pasti tidak.
10 kilo dengan tamar 10 kilo jelas tidak tamasul. Paham ya? Terus gimana? Ya mungkin rutubnya 13 kilo dengan tamar 10 kilo baru tamasul, mungkin. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Rutub 13 kilo dengan tamar 10 kilo mungkin tamasul. Kenapa mungkin? Dengan perkiraan rutub ini ketika kering jadi tamar, kadar airnya pergi, tamarnya tinggal 10 kilo. Paham ya? Ini namanya huwa birrutub. Boleh atau tidak? Boleh, syaratnya 3. Rukhiso diperbolehkan, tapi fiduni nisab, di bawah 1 nisab. Ini maksimal adalah 1 nisab, boleh. Nggak boleh banyak-banyak 1 nisab. Satu nisab zakat maksudnya 5 wasak boleh. Kalau inap, seperti inap juga boleh. Inap dengan zabib boleh. Syaratnya begitu tadi. Jadi tamernya misalnya 20 kilo, rutubnya harus lebih dari itu, dengan perkiraan ketika kering jadi 20 kilo. Paham ya? Bagaimana cara tahu rutubnya, cara mengukur rutub atau inapnya? Jadi kira-kira ini kalau kering jadinya sama dengan tamar. Rutub ini kalau kering jadinya sama dengan tamar. Inap ini kalau kering jadinya sama dengan zabib. Maka keterangannya bai'ul araya adalah bai'ur rutub ala nakhli, menjual rutub yang masih ada di pohonnya. Rutub masih ada di pohon, ditamri dengan kurma yang sudah kering. Wa bai'ul 'inab 'ala syajar, dan menjual anggur yang masih di pohonnya, bizabib, dengan anggur yang sudah kering, kismis. Khirson, dengan kira-kira. Fir rutub wal 'inab, pada rutub dan 'inab, wa kailan, dan dipastikan takarannya atau timbangannya tergantung cara jual, fit tamri wa zabib, pada tamr dan zabibnya. Fima duna khamsati awsuk, di bawah 5 wasak, fi akdin wahid, dalam 1 akad. Fa'inahu jais, itu boleh. Murakhos, rukhsah dari Nabi, wala yakhtas fil bil fuqara, dan tidak khusus orang fakir, orang kaya pun boleh. Makanya yang di zakat fakirul araya itu ya orang ini. Jadi tidak khusus orang fakir, orang kaya juga boleh. Kenapa orang jual begini? Salah satu alasannya begini. Ada orang punya rutub, misalnya anak punya rutub, ya, anak punya rutub, anak punya pohon, rutubnya banyak, belum jadi tamar tadi. Ini Ilham punya tamar. Rutub itu bukan put, rutub itu buah. Kalau tamar itu kut, tamar itu makanan pokok. Paham ya? Makanya nggak ada orang zakat pakai rutub, nggak ada. Zakat itu kan pakai makanan pokok kan? Tamar itu makanan pokok. Kalau rutub itu bukan, tamar itu buah. Paham ya? Jadi meskipun anak punya rutub banyak, makan itu nggak kenyang anak, nggak bergizi seperti tamar. Ya. Nah, anak butuh makan, tapi anak nggak punya uang, anak punyanya rutub. Kalau rutub ini anak jual dulu, baru beli tamar, kok ribet sih? Langsung aja lah anak beli tamar itu pakai rutub. Paham ya? Anak Ilham itu punya tamar, ada berapa? 50 kilo. Anak beli pakai rutub. Harus tamasul tadi ya. Rutubnya nggak boleh 50 kilo. Kenapa? Karena rutub ini harus ketika jadi tamar 50 kilo. Paham ya? Ilham punya tamar berapa? 50 kilo. Terus anak punya rutub banyak ini. Anak tanya ke Zaki, misalnya dia ahli kurma. Zak, rutub ini butuh berapa kilo agar keringnya jadi 50 kilo? Paham ya? Zaki yang ahli, dia bilang, oh ini butuh 70 kilo atau 70, pokoknya perkiraan dia. Maka anak ambil rutub 70 kilo, anak kasih ke Ilham, anak ambil 50 kilo tamarnya Ilham. Paham ya? Menjual rutub dengan inat, syaratnya tamasul, boleh. Rukhiso, dikasih rukhsah sama Nabi boleh, tapi nggak boleh banyak, maksimal 1 nisab. Jadi hanya boleh fiduni nisab, di bawah 1 nisab. Paham ya? Tamar dengan tamar boleh, rutub dengan rutub tidak boleh. Rutub dengan
dengan tamr, ini syaratnya. Yang kurma begitu, yang anggur sama. Inab dengan inab tidak boleh, zabib dengan zabib boleh, inab dengan zabib begini sama aturannya. Kalau inab seperti inab juga begini aturannya. Wallahu a'lam. Kembali ke yang Fathul Qorib, yang ada basah dan kering itu hanya buah, lainnya enggak ada. Basah dan kering hanya buah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamis salam. Pasal menjelaskan hukumnya salam. Dilihat takliknya yang kita catatkan PKI. Wal aslu fis salam, dalilnya salam qabla al-ijma' qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, jika kalian saling berhutang, bidainin dengan suatu hutang, ila ajalin musamma, hingga waktu tertentu, faktubu, maka catatlah. Al-Baqarah 282. Ini Al-Baqarah ini ada ayat yang paling panjang di Al-Quran, ayat ini. Kalau ente lihat di Al-Quran, satu halaman penuh, satu ayat, satu halaman penuh ayat ini, satu ayat dari ujung atas sampai bawah, satu ayat. Sebelum, kalau dibalik, ayat-ayat terakhirnya Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu wa liyaktub bainakum katibun bil 'adl, dan seterusnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nazala fis salam. Ayat ini turun tentang salam. Jadi ayat ini bukan ayat hutang piutang. Ini ayat tentang salam, bukan utang uang, tapi salam. Wa khabarus sahihain, dan hadis riwayat Bukhari Muslim, man aslafa fi syai'in, siapa yang salam pada sesuatu, fal yuslif, hendaknya dia salam, fi kailin maklum, pada takaran yang diketahui, wa waznin maklum, timbangan yang diketahui, ila ajalin, hingga tempo, hingga waktu maklum yang diketahui. Wa arkanuhu, rukunnya khamsatun, ada 5, harus ada dalam jual beli salam. Salam ini jual beli ya, dengan cara salam. Ada 5 orangnya, ada 5 rukunnya. Satu, orang pertama namanya muslim, yang membeli, muslim pembeli. Muslim ilaih. Yang kedua muslim ilaih, penjual. Muslim fi, barang yang dibeli. Ra'sumal, harga. Wasiqatun, dan siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa huwa was-salafu, wa huwa salam, was-salaf, dan salaf, lughatan secara bahasa, bimaknan wahid, artinya satu, sama. Salam dan salaf artinya sama. Makanya tadi di hadis yang dalil dari Sahihah, man apa tadi? Man aslafa. Karena aslaf, salaf, dan salam itu artinya sama. Apa artinya salam? Salam artinya menyerahkan. Kalau salaf artinya mendahulukan. Jadi salam itu jual beli yang uangnya dikasih duluan. Nanti Anda contohkan lagi lebih jelas insyaallah. Wa syar'an, secara syariat, salam dalam pengertian syariat adalah bai'u syai'in mausuf, menjual sesuatu mausuf yang disebutkan sifat-sifatnya, fid dhimmah, dalam tanggungan.
dalam tanggungan penjual, menjual sesuatu yang disifati fidzimah dalam tanggungan penjual. Jadi kalau di kitab Anda ini ada ta'liqnya. Lamma faraghal musannif min bai'il a'yan syar'a fi bai'iz dzimam bi lafdhis salam. Jadi setelah musannif bahas jual beli barang-barang yang tertentu, sekarang musannif membahas jual beli barang yang tidak tertentu, lafadznya salam. Yang telah lalu, jual beli itu kan barangnya harus tertentu ya. Ana mau beli ini, mau beli ini, mau beli, punya barangnya tertentu. Nanti mau beli yang mana? Kemudian setelah barang itu tertentu, bisa ada di sini, bisa tidak ada di sini, tapi barangnya tertentu. Kan kemarin begitu. Yang pertama, menjual barang yang ada, boleh. Gimana barangnya ada? Anak mau beli ini, ya ada barangnya, dan anak tentukan ya. Anak mau beli sarung yang ini, anak mau beli HP yang ini, anak mau beli kitab yang ini. Itu namanya bai'ul a'yan. Bai'ul a'yan ini ada tiga, ada yang mudir, memang tertentu dan ada di sini. Paham ya? Ada yang ghaib tapi mausuf, nggak ada di sini tapi disebutkan sifat-sifatnya. Yang ketiga, ghaib ghairu mausuf, nggak ada dan nggak disebutkan sifatnya. Ini kan yang tidak boleh. Anak punya sarung di rumah, dia mau beli nggak? Harganya berapa? Harganya 500.000. Paham ya? Nggak boleh. Paham atau tidak? Ghaib mausuf boleh. Nudur jelas boleh, ada barangnya. Sarung ini anak jual, harganya 500.000, boleh. Ghaib mausuf boleh juga. Anak punya sarung di rumah, tertentu kan? Ain tertentu. Anak punya sarung di rumah, BHS Excellent warna biru. BHS Excellent warna biru masih baru, nggak baru-baru banget lah, 1 bulan anak pakai. Ini ada fotonya, anak jual 500.000, boleh. Ain ya, tertentu ya. Kemudian yang ini ghaib ghairu mausuf, ini yang tidak boleh. Anak punya sarung di rumah, nggak ada di sini ya. Anak punya sarung di rumah, anak jual harga 500.000, nggak boleh. Kenapa? Si siapa namanya? Revi. Oh iya, mau tak ngasih anak uang 500.000. Besok anak datang, ini Rev sarungnya Rev. Wadimor. Kok wadimor? Lah kan anak nggak bilang dari kemarin. Emang anak bilang, anak bilang cuma anak ada sarung di rumah, anak jual 500.000. Anak nggak bilang merek kan? Ya, ini mah nggak 500.000. Mestinya masa wadimor 500.000. Kata Revi, anak pikir BHS, anak kan nggak bilang. Makanya ini tidak boleh. Paham ya? Ketika ini bai'ul a'yan, menjual barang tertentu, kalau dia ghaib ghairu mausuf, tidak boleh. Ini sebagaimana di pembahasan bait kita yang di pertama. Paham ya? Sekarang bai'ul dhimmah, menjual barang yang tidak tertentu. Bai'ul syai'in, menjual sesuatu mausuf, disebutkan sifatnya, dan dia fi dhimmah. Fi dhimmah ini lawan katanya fil a'yan ya. Kalau a'yan tertentu, kalau dhimmah tidak tertentu. Gimana tidak tertentu? Gini. Misalnya anak penjual ya. Anak misalnya lagi pakai sarung BHS warna coklat misalnya. Anak bilang ke Ilham, ente mau nggak sarung kayak gini? Paham ya? Mana sarungnya? Ya belum ada, nanti anak carikan kalau mau. Paham ya? Nanti berarti mana sarung yang anak jual? Iya nggak ada tertentu. Nanti bisa anak beli di toko ini, bisa anak beli di toko ini, bisa beli di toko mana terserah. Yang penting kan ente ketika ngasih anak uang 500.000, anak carikan sarung kayak gini. Paham ya? Yang ini tadi, anak di rumah punya sarung, a'yan tertentu.
Kalau yang sekarang salam nggak tertentu, fiddimah, dalam tanggungan anak. Pokoknya anak bertanggungan nyarikan sarung kayak gini. Kayak gini tuh musuhnya gitu, sifatnya ini. Sarung coklat, BHS excellent kayak gini. 500.000. Paham atau tidak? Kalau ini tertentu, yang sekarang nggak tertentu. Atau kalau yang tadi ini, misalnya jual beli ya, baiul ain ya, baiul a'yan ya. Ilham bilang, "Tat, sarung antum yang kemarin itu dipakai anak beli." Paham ya? Berarti dia mau beli sarung anak yang kemarin anak pakai, tertentu. Paham ya? Misalnya anak yang menjual sarung, "Tat, anak kepingin dong sarung kayak punya antum yang kemarin." Paham ya? Berarti nggak tertentu, nggak harus sarung anak kan? Boleh sarung anak jual ke ente, boleh juga anak cari di toko lain sarung yang seperti sarung anak. Paham ya? Yang penting dalam tanggungan anak, hikmah anak menjual sarung itu kepada ente. Paham? Ini namanya salam. Biasa disebut, bukan biasa disebut, biasa disalah ngira pesan. Sering disalah kira salam itu adalah pesan. Di satu sisi benar. Jadi begini, salam itu mesti pesan, pesan belum mesti salam. Paham ya? Salam itu pasti pesan, tapi pesan belum tentu salam. Paham atau tidak? Kan Ilham ngasih anak uang, ya, Tat mau sarung kayak gini, berarti pesan kan? Paham ya? Jadi salam itu pesan, tapi pesan belum tentu salam. Karena pesan bisa misalnya ente ke tukang nasi goreng, Bang nasi goreng 2, anak tinggal jalan-jalan dulu, pesan kan ini kan? Apa ini salah? Bukan, ini bukan salah. Paham ya? Jadi salam pasti pesan, pesan belum mesti salam. Salam itu gini, ente ngasih uang, ini uang 100.000, carikan anak kitab Fathul Qorib cetakan DKI yang sampul biru. Berapa harganya kemarin? 100.000 dapat kan? Ya. Coba mana kita? Anak kasih uang ke Ilham, ini uang 100.000, carikan Fathul Qorib DKI warna biru. Anak minta DKI kitab yang mana? Terserah, pokoknya kayak DKI biru. Itu mau beli di Surabaya, mau beli di Bangil, mau beli di Shopee, terserah. Tanggungan ente pokoknya. Paham ya? Fidzimah, tanggungan. Mausuf, anak sebutkan sifatnya Fathul Qorib DKI yang sampul biru. Karena punya anak kan DKI juga, tapi sampul hijau. Paham ya? Mausuf, kemudian fidzimah. Jadi tidak tertentu. Kalau fil a'yan, kitab ente anak beli, itu bukan salam namanya. Salam itu fidzimah. Jadi salam itu pesan. Paham ya? Tapi pesan belum tentu salam. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bai'u syai'in mausufin fidzimah bisa dipahami? Kan definisinya pendek ini. Menjual sesuatu yang tidak ada, makanya fidzimah, karena dalam tanggungan nggak ada, barangnya belum ada ya. Tanggungan dia, asalkan barang itu disebutkan sifatnya. Nggak boleh kalau cuma ini uang, carikan kitab Fathul Qorib, nggak boleh begitu. Kenapa? Karena Fathul Qorib banyak, ada yang cetakan DKI, ada yang cetakan Darul Fikir, ada yang cetakan Darul Kutub Islamiyah, ada yang Darul Kutub Ilmiah, ada cetakan Surabaya Al-Hidayah, ada cetakan Haramain, macam-macam kan. Jadi harus mausuf. Bisa dipahami ya? Syaratnya banyak ya nanti. Syaratnya banyak. Wala yasihu illa bi'ijabin wa qabul. Tidak sah kecuali dengan ada ijab qabul. Ya seperti jual beli pada umumnya. Wa yasihhu salamu halan wa muajjalan. Dan sah itu dan sah salam itu halan
dalam waktu kontan, wa muajjalan, dan bertempo. Yang muajjalan itu tadi, kasih uang ya, ini uang, carikan kitab, belikan kitab Fathul Qorib DKI yang biru. Maunya kapan dipakainya? Minggu depan. Itu namanya muajjalan. Paham ya? Kalau haram, ini uang 100.000, sama kayak tadi, carikan Fathul Qorib DKI warna biru. Maunya kapan tadi pakainya? Sekarang. Pesen tapi sekarang. Apakah boleh? Ya boleh, mau ajalan aja boleh. Kenapa? Karena kalau halal kan lebih aman. Kalau mau ajalan kan bisa uangnya dibawa kabur kan. Kalau halal kan nggak dibawa kabur, uangnya ada, barangnya ada di sini, maka boleh. Kalau mau ajalan boleh, maka halal pun boleh. Fa in utliqas salamu, jika dimutlakan artinya tidak disebutkan tempo. Jika dimutlakan tidak disebutkan tempo, assalamu in abada halan, maka terjadi secara halan fil ashah menurut qaul ashah. Wa innama yasihhu salamu, dan hanyalah sah salam fima ay fi syai'in, pada barang takamalat yang terkumpul fihi padanya khamsu syara'id, 5 syarat. Ahaduha yang pertama ayyakunal muslamu fi, hendaknya muslam fi. Apa tadi muslam fi tadi? Barang yang dijual belikan. Hendaknya ada muslam fi, matbutan, rinci, dirincikan, bisifati, dengan sifatnya. Itu mau kitab apa? Fathul Qorib, yang cetakan apa? DKI, yang kertas putih apa kuning? Yang putih. Mau cetakan baru yang cover biru atau yang cover lama hijau? Yang biru. Yang hard cover atau yang soft cover? Yang hard cover. Hard ya? Yang keras kan nanti punya siapa yang soft ini? Punya mau kayaknya barat ada yang sampulnya leto. Itu punya aku kan? Enggak keras kan? Ya, ada yang keras, ada yang tidak keras. Paham ya? Jadi harus matbuton, karena pesen kan? Pesen harus rinci. Paham ya? Maunya apa? Ayatuna muslam fi, hendaknya muslam fi, matbuton, dirincikan bisifat, dengan sifat allati yakhtalifu, yang berbeda, biha, dengan sifat itu, al-ghurdu, keinginan, fil muslam fi, pada barang yang dibeli. Karena ada yang suka kertas putih, ada yang suka kertas kuning. Contoh Fathul Qorib tadi ya. Ada yang suka cetakan Indonesia, ada yang suka cetakan Beirut misalnya. Makanya harus disebutkan sifat allati yakhtalifu bihal gharad, yang berbeda dengan sifat tersebut, al-gharadu, keinginan, fil muslam fi. Beli baju misalnya, yang jelas anak ini kasih uang 200.000, belikan anak ammu yang kancingan biasa, warna putih, ukuran XL, apalagi yang kurang? Cukup ya? Warna, ukuran, kancing atau ada yang kancing, ada yang setting kan? Ada yang apa? Kerah, ada yang enggak ya. Jadi pokoknya sifat-sifat yang diinginkan harus disebutkan semuanya. Atau kalau nggak mau ribut ya, kayak gini tapi warna putih. Nah, pokoknya jelas. Ya, misalnya ini pakai yang biru, ini jualan gini ya, iya, berapa harganya? 150 nih. Anak kasih 150, anak mau yang gini warna putih. Paham ya? Harus disebutkan sifatnya. Nggak boleh, ini anak 150 belikan ammu. Lihat tiba-tiba dibelikan warna pink, ukuran S buat anak. Sudah warnanya anak nggak suka, ukurannya juga nggak pas. Paham ya? Karena menghindari kemungkinan kesalahan tersebut, dia harus maqbutan bisifat,
Kalau jual beli ayam, nggak harus merebutan bersifat. Kenapa? Kan barangnya ada. Anda mau beli ini ya, lihat sendiri cocok apa enggak. Karena itu punya mata, ini warna apa, ukuran apa, kan itu bisa lihat. Paham ya? Atau yang gue mausuf, ayam juga. Anda mau yang kemarin dong, yang ini pakai kemarin. Paham ya? Yang inti pakai, berarti tertentu kan? Kemarin. Atau yang kemarin inti bawa, tertentu kan? Yang ini kan nggak tertentu. Anda mau kayak gini. Paham ya? Bihaisu kiranya yang tafi bisifati dapat hilang dengan sifat itu al-jahalah, ketidaktahuan, kebodohan, ketidaktahuan. Kiranya yang tafi akan hilang bisifat dengan penyebutan sifat. Apa yang tafi, apa yang hilang? Al-jahalah itu ketidaktahuan fihi pada muslam fihi. Wala yakunu, dan tidak ada, tidak boleh maksudnya. Zikrul awsaf, menyebutkan sifat-sifat ala wajhin, pada segi, pada sisi, ala wajhin, pada sisi yuaddi, yang menyebabkan liizzatil wujud, pada jarang ada, fil muslami fihi, pada muslam fihi. Tidak boleh menyebutkan sifat-sifat yang menyebabkan jarang ada muslam fihi, yang begitu jarang ada. Misalnya, anak mau dong baju amu kayak yang ente pakai, ukuran 6XL. Kemudian warnanya yang depan pink, yang belakang kuning. Lengannya satu panjang, satu pendek. Lo cari di mana, guys? Paham ya? Gak boleh, katanya memang gak boleh salam sesuatu yang sulit dicari seperti itu, tidak boleh. Contoh di sini, kalau lu'in kibar, seperti apa lulu? Yang di dalam kerang namanya apa? Mutiara. Apa ini? Bukan permata, mutiara yang di dalam kerang. Lulu itu yang di dalam mutiara. Yang di dalam kerang, mutiara ya. Seperti mutiara yang besar. Carikan anak kasih uang 100 juta. Carikan anak mutiara seukuran bola basket. Dari di mana? Memangnya kerangnya semana? Kalau mutiaranya seukuran bola basket. Paham ya? Kemudian wajariyatin wa ukhtiha, budak perempuan dan saudarinya. Awwaladiha, atau sama anaknya. Nah, uang 100 juta. Ini misalnya Ilham ini pemasok budak ya, pemasok budak amah atau abd. Uang 100 juta, anak mau budak 2 kakak adik. Sulit atau mudah? Nggak tahu itu ya. Nanti nggak pernah jual beli budak kan? Jual beli budak kakak adik sebenarnya mudah. Yang sulit bukan kakak adiknya, budak kakak adik banyak. Yang sulit apa? Yang sulit kan harus merebutan bersifat kan? Kalau beli budak satu nih misalnya, anak mau beli budak satu perempuan. Karena anak butuh buat nyapu-nyapu rumah. Umurnya antara 40-50an. Kan buat nyapu rumah kan, bersih-bersih kan. Dari anak mau budak, kan harus disebutkan budak perempuan usia 40-50. Kalau bisa, bukan kalau bisa, anak maunya yang budak dari Afrika. Paham ya? Nah itu kan satu budak. Nah, sekarang anak mau kakak adik nih. Anak mau kakak adik ya. Kakaknya usia 20, adiknya usia 17. Anak mau yang putih, cantik, rambutnya kuning. Budak dari Turki atau dari Spanyol. Lah sulit kan? Nanti ketemu nih, wah ada ini kakaknya umur 20, wah adiknya masih 13. Maunya 20 sama 17. Atau ketemu, wah adiknya 17 nih, lah kakaknya 22. Nah itu yang bikin sulit itunya. Kalau cuma kakak adik gampang, atau ibu dan anak gampang. Yang bikin sulit karena harus merbutor bisifat yang sesuai dengan dua-duanya yang dipesan. Paham ya? Jadi yang bikin susah bukan kakak adiknya, tapi karena merbutor bisifat yang ada pada jariyah wa ukhtiha aw waladiha. Paham ya? Karena kalau budak kalau masih kecil, masih menyusu pada ibunya, kan tidak boleh dijual terpisah. Jadi kalau misalnya ente punya budak ente perempuan, punya anak masih bayi,
dijual budak bayinya doang kan nggak boleh, harus dijual sama ibunya. Itu yang diancam sama Nabi. Man farraqa ba'ana, lupa teks hadisnya, pokoknya siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka di hari kiamat dia akan dipisah oleh Allah antara dia dan kekasihnya. Itu hadis itu. Itu hadis dipakai dengan penggunaan yang tidak benar oleh para pecinta kucing. Kan biasanya ada orang nggak suka kucing, anaknya dibuang kan. Oh, ini dipisahkan sama induknya, awas diancam sama Nabi. Siapa yang memisah antara ibu dan anaknya? Enggak, yang dimaksud Nabi antara ibu dan anaknya itu budak, manusia, orang, bukan kucing. Ya meskipun ala kulli hal memisahkan kucing ya nggak baik juga. Ada kan orang suka buang kucing kan? Karena kan kucing kan beranak di sembarang tempat ya. Tiba-tiba aja kadang di rumah mau ada anak kucing nih, tiba-tiba dibuang. Tidak termasuk dalam ancaman itu tadi, tapi tetap tidak baik. Bisa ya, syarat pertama ya, matbuton bisifat, harus rinci sifat dia pesan apa, yang rinci sifatnya. Wasani, yang kedua, ayyakuna jinsan, hendaknya yang dipesan itu satu jenis. Nah ini kalau makanan sulit, kalau bukan makanan gampang. Kalau baju, sarung, kitab, HP gampang. Kalau makanan, nah ini syarat ini berlaku pada makanan. Ayyakuna jinsan, hendaknya dia terdiri dari satu jenis. Lam yakhtalif, tidak bercampur bihi dengan jenis. Bihi kembali ke jinsan. Tidak bercampur dengan jenis ghairuhu selainnya. Ghairuhu failnya yakhtalif. Lam yakhtalif ghairuhu bihi. Tidak bercampur hal lain bihi dengan jenis tersebut. Fala yasihhu as-salamu, maka tidak sah salam memesan. Tapi ingat tadi ya, salam biasanya mesen, tapi mesen belum tentu salam. Maka tidak sah salam. Apa sih artinya salam? Masih jauh di bawah. Maka tidak sah salam fil mukhtalat atau mukhtalif juga bisa. Dalam sesuatu yang bercampur, al-maqsudil ajza'i, yang diinginkan, al-maqsudi yang diinginkan, al-ajza'i bagian-bagiannya, allati la tamdobitu, yang tidak tamdobit, yang tidak detil, tidak terperinci. Kaharisatin, seperti bubur harisah. Harisah itu murakkabah min qamhin wa lahmin wa ma'in. Ada bubur daging lah ya, tepung, daging, air. Nggak boleh pesan harisah. Kenapa? Karena maksudul ajza. Orang beli harisah itu ya suka buburnya, ya suka dagingnya. Ada yang suka lebih banyak buburnya, ada yang suka lebih banyak dagingnya. Jadi kalau anak bilang ke Ilham, anak pesen bubur harisah, ini uangnya. Ketika datang, bisa anak nggak cocok. Wah, kok dagingnya dikit kan? Paham ya? Atau wah, kok dagingnya kebanyakan, anak nggak suka. Paham ya? Makanya tidak boleh. Kalau dia latang dobit. Tapi kalau tang dobit boleh. Kalau tang dobit boleh. Paham ya? Misalnya anda udah tahu nggak bisa kalau harisah, kecuali kalau semua penjual harisah tambobit. Karena kalau begini, kalau salam itu nggak boleh tertentu ya. Kasih uang, tolong belikan harisah yang di toko itu, nggak boleh begitu. Salam itu harus fitim, terserah lah mau beli di mana. Nggak boleh ada tentukan tokonya. Jadi kalau harisah tidak boleh karena tidak tambobit. Wa ma'jun, dan minyak wangi. Ma'jun itu minyak wangi yang komposisinya campuran. Apa itu? Pokoknya gini. Nah, ma'jun ini ada minyak wangi campuran. Dua hal itu. Misalnya ya, misik campur melati. Botol minyak wangi. Misalnya misik campur melati. Misalnya, kan orang ada yang suka banyakkan misiknya, ada yang suka banyakkan melatinya. Paham ya? Selama dia tidak tambobit tidak boleh.
Kecuali kalau tandobit misalnya ada minyak wangi tertentu mereknya minyak wangi YYY. Minyak wangi YYY adalah minyak wangi yang campuran misik dan melatinya 50%. Boleh kalau begitu. Asalkan tandobit. Jadi Anda sudah paham, semua orang sudah paham, minyak wangi YYY adalah campuran misik dan melati 50% boleh. Tapi selama dia tidak tandobit, tidak boleh. Paham ya? Fa in indobatat ajza'uhu, kalau indobatat terperinci ajza'uhu bagian-bagiannya, sahhas salamu fihi, maka sah salam padanya. Kajubnin seperti jubun, keju. Keju itu apa? Susu dicampur, ya. Susu itu kan, keju itu kan susu campur bakteri, campur garam. Tapi kan orang nggak peduli sama bakteri dan garamnya. Beda dengan bubur Arisa tadi, ada yang suka banyak dagingnya, ada yang suka banyak buburnya. Soto ada yang suka banyak telurnya, ada yang suka banyak dagingnya, ayamnya, ada yang suka banyak koyanya. Paham ya? Kalau keju orang nggak peduli, garamnya seberapa banyak, bakterinya seberapa banyak, pokoknya anak mau keju Swiss, selesai. Itu babat ajza'uhu. Soha, maka sah salam fihi kajubnin seperti jubun keju. Wa syaratus salis, syarat ketiga. Jadi dibilang ada berapa syaratnya? 5. Nanti di bawah tambahi lagi. Wa syaratus salis, syarat yang ketiga, madkur fi qawlihi wa lam tadkhulhun naru li ihalatihi, tidak kemasukan api dalam prosesnya. Makanya kalau salam nasi goreng tidak sah karena kemasukan api dalam prosesnya. Kenapa tidak boleh kemasukan api dalam prosesnya? Karena membuat ukurannya tidak tertentu. Karena membuat ukurannya tidak tertentu. Ini kita tahu sate kan? Daging ditusuk ya. Sebelum dibakar, potongan dagingnya misalnya segini, satu ruas jempol. Setelah dibakar mesti menyusut kan daging kan? Nyusutnya jadi berapa? Nggak tahu. Paham ya? Ini beli daging misalnya, apa? Steak. Ini dong mau steak yang 1 ons. Ya 1 ons pas daging, pas jadi steak kan dia berkurang, menyusut ya. Menyusutnya seberapa banyak? Nggak tahu. Sedangkan syaratnya salam adalah madbuton bisifat. Paham ya? Sama pesan nasi goreng nggak boleh, salam nasi goreng nggak boleh. Salam nasi goreng nggak boleh. Terus yang biasa kita nasi goreng itu gimana? Yang bang nasi goreng 2 tak tinggal dulu. Bukan salam itu. Itu beli. Itu beli karena salam ini harus pakai lafaz salam. Kalau nggak pakai lafaz salam ya bukan salam. Dan salam itu uangnya harus di depan. Kalau ini pesan nasi goreng uangnya boleh di depan, boleh mas ambil kan? Kan gini biasanya nih, bang nasi goreng 2 bang, tak tinggal dulu gitu ya. Terus sepedaan, habis keliling datang, udah bang, udah berapa? 20.000, ini uangnya. Itu kan? Ya berarti ini jual beli biasa kan? Ini uangnya, mana nasi gorengnya? Ya jual beli biasa ini, bukan salam ini. Bahwa nanti akan ada diterangkan salam itu adalah uangnya harus di depan. Bedanya salam dengan jual beli. Jadi salam itu mesen, uangnya dikasih di depan. Syaratnya ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, nanti di bawah ada tambahan lagi. Lam tadkhulhun naru, tidak kemasukan api, li ihalatihi, dalam prosesnya. Ai maksudnya bi adkhalathu, dengan masuk api ke dalamnya, li tabkhin, untuk memasak, au syayyin, atau membakar. Fa in dakhalathu naru litamyiz, jika api masuk ke dalamnya, dakhalathu, masuk ke dalamnya, an-naru, api. Fa'in, jika dakhalat, masukhu, ke dalamnya, an-naru, api, litamyiz, hanya untuk memisahkannya, kal asali, seperti madu, wasamni, dan minyak samin, sahhas salamu fihi, sah salam padanya.
Warabi syarat yang keempat, alla yakuna. Warabi'u dan syarat yang keempat, alla yakuna al-muslamu fihi, hendaknya tidak ada, haruslah, bukan hendaknya, haruslah tidak ada muslim fi muayyanan tertentu. Dari tadi Anda contohkan begitu ya, baikul ahya ini tertentu. Kalau muslim fi dhimmah tanggungan, anak mau baju kayak gini, terserah. Pokoknya kayak gini, bukan ini. Bukan anak carikan kitab ini, bukan. Kitab kayak gini. Baju yang begini. Enggak ditentukan. Paham ya? La yakun muayyanan, tidak boleh muslim fi itu muayyan. Bal dainan, tapi dia harus menjadi dain, harus menjadi hutang. Contohnya begini, nanti bagi mengiru. Misalnya ada hutang ke Ilham, hutang 5.000 ya. Den, besok anak bayar ha. Misalnya, uang ini anak hutang ternyata nggak anak pakai, terus anak kembalikan, bayar hutang, boleh apa enggak? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Hutang 5.000 besok anak bayar. Anak kantongin, nggak anak pakai ternyata nggak jajan. Besok, ini bayar hutang, boleh apa tidak? Boleh ya? Kalau anak misalnya ini anak pakai jajan, terus anak punya 5.000 yang lain, ini bayar hutang, boleh apa tidak? Berarti anak bayar terserah pakai uang yang mana kan? Apakah boleh misalnya, anak hutang 5.000, terus Ilham bilang, tunggu. Dilihat nomor serinya, UFP ini, bisa kembalikan uang ini ya? Lah, gimana? Gak ada pakai uangnya, kan anak hutang Jadi anak bayarnya terserah pakai yang mana terserah. Kan den, paham ya? Begitu juga muslim fi itu harus den, terserah. Baju kayak gini yang biru. Kalau Ilham besoknya ini aja, lah kan ini kayak gini yang biru ya ini. Ilham. Atau yang lain Ilham beli, pokoknya kayak gini yang biru. Paham ya? Nggak boleh tertahan anak mau yang ini, loh, bukan salam namanya. Kalau salam tidak boleh muayyan, harus day. Falau kana muayyanan, kalau ada muslim fi, karena isimnya adalah muslim fi. Lau kana muslim fi muayyanan, kalau ada muslim fi itu muayyan, seperti aslamtu ilaika hadha thawba mathalan fi hadzal aqdi falaysa bisalam. Seperti misalnya aslamtu, aku serahkan ilaika padamu, aku serahkan padamu hadzal thawba, baju ini, masalah misalnya fi hadzal aqdi, untuk budak ini, aku serahkan padamu baju ini untuk membeli budak ini. Falaisa bisalam, bukan salam karena muayyan. Ini contoh ini tadi, beli apa? Beli aslamtu ilaika hadha thawba fi hadha al-aqdi, beli apa? Harganya? Beli apa? Beli abad, harganya budak. Ini baju buat beli budak. Aslamtu ilaika, aku serahkan padamu. Beli abad, harganya baju. Ini bukan salam karena muayyan. Harusnya gimana? Harusnya begini. Aslamtu ilaika hadha thawb, aku serahkan baju ini padamu. Bajunya baju bagus ya, baju sutra misalnya. Harganya puluhan juta, aku serahkan padamu baju ini fi abdin, untuk budak misalnya, sifatuhu kada wa kada, mestinya begitu. Fi abdin sifatuhu kada wa kada, mestinya begitu, paham ya? Untuk budak yang sifatnya begini-begini, budak laki-laki yang kuat untuk bekerja, usianya rentang 20 sampai 30 tahun, mestinya begitu. Bukan fi hadzal abdi, karena tidak boleh muayyan salam itu. Wala yang akidu aidon, dan tidak menjadi juga bai'an, tidak menjadi bai' juga
fil adhar menurut kaul adhar. Kenapa tidak menjadi baik? Karena ngomongnya salah. Paham ya? Ngomongnya kan tadi aslam tuh. Sedangkan jual beli itu kan bil ukud al-ibro fil ukud kan bil alfat. Kalau ukurnya kan lafat. Kalau ngomongnya salam dimaksudkan baik ya nggak bisa. Menurut kaul yang adhar, menurut kaul yang kuat begitu. Sama seperti yang dulu Anda contohkan nih. Ente ke warung bilang, "Bu, minta nasi goreng sama es teh." Dikasih, ente makan terus pulang. Ditanya sama ibunya, "Kok gak bayar nak? Siapa yang beli Bu?" "Aku kan bilang minta Bu." Menurut kaul adhar begitu, karena tolak ukurnya akad adalah lafaz bukan makna. Meskipun secara makna maksudnya minta itu ya kalau ke warung berarti beli. Itu kan maknanya, tapi lafaznya kan minta. Makanya kalau ente punya warung nanti kalau ada orang datang, "Pak, minta nasi pecel satu sama es teh." "Minta apa beli?" "Beli Pak." "Oke, kasih." Kalau nggak gitu pas pembelinya santri yang agak belik, "Wah iya ya, kan tadi bilang minta anak itu." "Ya udah, bisa jangan dibilang ya nak." Itu doang. Makanya tidak menjadi baik juga karena dari awal ngomongnya aslam tu ilaika, nggak ada itu atau nggak ada ashtari minka. Wal khamis, syarat yang kelima. Yang keempat tadi tidak boleh muayyan. Yang kelima layakun, haruslah tidak ada min muayyan, dari muayyan. Tidak boleh muayyan nomor 4, nomor 5 tidak boleh dari muayyan. Ini perhatikan contohnya. Yang muayyan, ini uang 100.000, anak pesen baju ini. Muayyan. Paham ya? Paham ya? Ini uang 100.000, anak pesen baju ini. Muayyan, nggak boleh. Paham ya? Harusnya gimana? Ini uang 100.000, anak pesen baju kayak gini, ukuran XL. Tidak muayyan berarti, paham ya? Tidak boleh juga min muayyan. Min muayyan gimana? Anak pesen baju kayak gini dari toko itu. Tetap nggak boleh. Paham ya? Itu tidak muayyan, tapi min muayyan. Paham? Paham atau tidak? Paham atau tidak? Kenapa tidak boleh? Karena salam ini memberi kesempatan bagi penjual untuk dapat untung lebih. Paham ya? Kan anak tanya ke Ilham, baju kayak gini harganya berapa? 100.000 kata Ilham. Tentu 100 ini harga jualnya dia ke anak kan? Dia belinya nggak 100 kan? Kan dia cari untung. Paham ya? Ini uang 100.000. Anak mau baju kayak gini ukuran XL. Paham ya? Terus Ilham beli. Ilham datang ke toko sini. Baju kayak gini berapa harganya? 90 kata toko ini. Terus Ilham datang ke toko satunya. Baju kayak gini berapa harganya? 80. Kira-kira Ilham beli yang mana? Yang 90 atau 80? Dia dapat untung lebih banyak. Paham ya? Itu manfaatnya salam. Makanya salam itu tidak boleh muayyan dan tidak boleh min muayyan. Paham ya? Muayyan itu min muayyan dari tempat tertentu. Jadi terserah Ilham mau cari ke yang mana, terserah. Pokoknya ente menyarikan anak baju kayak gini ukuran XL. Dari manapun ente carinya terserah. Pokoknya sesuai dengan yang apa anak inginkan. Paham? Syarat keempat tidak boleh muayyan. Wal khamis alla yakuna min muayyan. Tidak boleh dari muayyan. Seperti aslamtu ilaika hadzal dirham. Aku serahkan padamu dirham ini. Fi so'in, untuk membeli satu sok. Lah ini tidak muayyan. Mana muayyannya? Min hadhihi subroh, dari tumpukan gandum ini, dari gudang ini, dari toko ini, tidak boleh. Jadi terserah mau cari ke yang mana, terserah. Yang penting sokin. Ini kan maunya satu sok beras, satu sok gandum. Pembelinya beli, penjualnya akan pulaan di mana? Terserah dia.
Tsumma li sihhatil salam fihi thamaniyatu syurut. Sebelum lanjut kalau ada ditanyakan. Tsumma li sihhatil salam fihi thamaniyatu syurut wallahu a'lam. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا